Ibu petun mau. Di situ. Mana? Di petik apa? Stop. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok metode Agile, metodologi penelitian. Ya, kelompok saya perkenalkan dulu ya, nama saya Fadil Azhar. Nama saya Ahmad Hariri Hidayat. Kami dari kami dari kelas 1 SI 6A. Ya, langsung saja untuk presentasinya. Ya, yang pertama akan dibacakan oleh Ahmad Harir Hidayat. Untuk yang pertama, pengertian metode agil. Menurut Muslim et al. 2014, metode agil adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terdapat perubahan dalam bentuk apapun. Dan untuk menurut Suryantara 2017, metodologi agil merupakan metodologi yang cepat. Beberapa metodologi yang berkembang saat ini. Ya, untuk tahapan metode Agile, yang pertama konsep. Pada tahap ini, developer atau pemilik produk berdiskusi terlebih dahulu untuk membicarakan ruang lingkup proyek. Yang kedua, inception atau lahir. Setelah konsep jelas, proyek mulai berjalan dengan menetapkan tim dengan anggota terbaik untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga, iteration atau pengulangan. Tahap ketiga ini adalah hal yang terpenting dari Agile karena menjadi fase yang paling panjang dan menentukan keberhasilan proyek. Selanjutnya yaitu macam-macam metode agil. Yang pertama, Scrum metodologi. Scrum metodologi merupakan metode agil yang biasa digunakan pada proyek yang cukup besar dan kompleks. Dalam Scrum dikenal istilah sprint, yang merupakan durasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan software atau menyelesaikan sebuah insertment. Yang kedua, ada Scaled Agile Framework. Selanjutnya adalah Scaled Agile Framework atau SAFe. Metode ini cocok diterapkan untuk perusahaan besar atau enterprise. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki susunan tim atau divisi yang banyak. Dan yang ketiga, Lean Software Development. Metode agile selanjutnya adalah Lean Software Development. Metode ini cocok diterapkan untuk kamu yang ingin mengembangkan software dengan sumber daya yang hemat. Dan yang keempat, ada crystal methodology. Jika metode lain cukup berfokus pada proyek, maka berbeda dengan metode ini. Crystal methodology lebih fokus pada kondisi tim. Saat itu seperti interaksi, feedback, komunikasi, dokumentasi, dan yang lain. Ya, untuk manfaat metodologi Agile, manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Kelebihan dan kekurangan metode agile. Di bawah ini terdapat beberapa poin mengenai kelebihan dan kekurangan metode agile. Yang pertama, kelebihan agile. Di antara kelebihan agile antara lain yaitu kualitas software yang diciptakan bisa lebih baik. Yang kedua, klien lebih merasa puas dan bisa turut berkontribusi pada pengembangan. Yang ketiga, sangat fleksibel. Dan yang keempat, fokus pada kebutuhan konsumen. Dan untuk kekurangan agile antara lain, yang pertama yaitu produk akhir yang kurang jelas karena tidak banyak perencanaan. Yang kedua, sangat bergantung pada komitmen tim. Dan yang ketiga, dokumentasi kurang lengkap. Untuk kesimpulan, perubahan itu pasti terjadi untuk menghadapi perubahan, khususnya di dunia pendidikan yang sifatnya cepat. Maka harus bertindak secara cepat, kritis, cerdas, adaptif,
adapt, kolaborasi, dan bersemangat. Untuk membuat strategi yang tepat, cepat, cerdas, adaptable, dan bersemangat dalam menghadapi perubahan yang cepat, maka digunakan metode Agile. Agile metodologi yang dapat dengan cepat mengatasi perubahan tersebut tanpa melalui perencanaan. Akan tetapi dilakukan melalui analisis membuat strategi, action, action refleksi, evaluasi, membuat strategi baru yang dilakukan oleh tim-tim yang berkolaborasi, bersemangat tinggi, cerdas, dan mampu beradaptasi. Cukup Ya, sekian dan terima kasih. kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.